Inilah cara-cara kotor KDM untuk membungkam rakyat yang kritis kepadanya. Pertama adalah dengan melabeli buzzer, seperti yang terjadi di video ini. Nggak influencer, nggak tahu buzzer. Ya. Jadi kalau memang benar kita buzzer, ya mana uangnya? Kita juga mau. Oke, saya terima kasih kepada Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang telah merespon video saya, yang mengucapkan terima kasih atas otokritik. Oke, saya terima, Pak. Terima kasih juga Bapak begitu luar biasa menerima kritikan dan berjiwa besar. Pastinya tentunya saya juga harus mengakui bahwa Pak Deddy berjiwa besar. Ya, Pak, gitu. Oke lah, seorang pemimpin itu tidak lepas dari kritik. Tidak ada pemimpin itu yang tidak dikritik. Bahkan tidak perlu dikritik oleh kaumnya sendiri, tapi dari pihak luar pun bisa mengkritik. Namanya pemimpin. Kalau tidak mau dikritik, ya jangan usah jadi pemimpin. Kan nggak usah di pemerintahan, di swasta pun juga banyak orang yang kena kritik. Gitu. KNPRI hari ini bersuara untuk menanggapi bahwa langkah yang diambil oleh KDM, ya KDM terus Kang Deddy Mulyadi, jangan melangkahi batas-batas yang menjadi tugas Anda. Kalau urusannya agama, Anda harus berdiskusi dulu lebih dalam dengan para ulama, ya, dengan tetua-tua, dengan kiai. Jangan mengambil langkah sendiri. Apalagi Anda sudah mengaku bahwa Anda bukan Islam, ya. Jadi ini lebih bermakna buat kita bahwa Anda dalam upaya untuk mempreteli Islam di Jawa Barat, betul? Betul. Jangan sekali-sekali kejadian seperti ini. Kami berharap untuk kebaikan kita bersama, untuk keharmonisan kehidupan kita beragama dan bernegara. KNPRI hari ini bersuara untuk menanggapi bahwa langkah yang diambil oleh KDM, ya, KDM terus Kang Deddy Mulyadi, jangan melangkahi batas-batas yang menjadi tugas Anda. Kalau urusannya agama, Anda harus berdiskusi dulu lebih dalam dengan para ulama, ya, dengan tetua-tua, dengan kiai. Jangan mengambil langkah sendiri. Apalagi Anda sudah mengaku bahwa Anda bukan Islam, ya. Jadi ini lebih bermakna buat kita bahwa Anda dalam upaya untuk mempreteli Islam di Jawa Barat, betul? Betul. Jangan sekali-sekali kejadian seperti ini. Kami berharap untuk kebaikan kita bersama, untuk keharmonisan kehidupan kita beragama dan bernegara. Anjir. Iya, emak-emak di mana sih, Nyak? Datang nanya. Useng. Ayeuna geus emak-emak tarurun. Sigana pamajikan eta meureun nya. Bobo pamajikan anu keberapa meureun. Meureun eta mah meureun bobo. Kieu mak, ya, Nyak. Ngeus ulang ngurusin gubernur, mama ngurusin ngejo, nya, tang ngurusin salakina baralik, nya balik apa henteu, gitu ngeus ngurusin eta mak. Saya mending ngomong Pak Deddy cenah, lain Islam, aduh, aing mah, nyoti mana? Ih, aing mah, ya, mak, lamun arek ngomong kekemu heula. Inilah cara-cara kotor KDM untuk membungkam rakyat yang kritis kepadanya. Pertama adalah dengan melabeli buzzer, seperti yang terjadi di video ini. Nggak influencer, nggak tahu buzzer. Ya. Jadi kalau memang benar kita buzzer, ya mana uangnya? Kita juga mau. Inilah yang membuat anak-anak muda yang memiliki intelektual baik, yang memiliki nalar kritis, yang cinta pada negerinya, malas untuk bicara politik. Kenapa? Karena dilabeli buzzer. Dan label ini sangat tidak nyaman dan merendahkan sekali. Ya, dan itu yang dilakukan KDM untuk membungkam orang-orang yang kritis kepadanya, dilabeli buzzer, gitu. Kedua, dia tanya KTP-nya mana, seperti yang terjadi di video ini. Mereka yang domisili di Jakarta begitu mencintai Jawa Barat. Ya, padahal asal Kang Deddy tahu ya, mau dia orang Jakarta, orang Papua, orang Palembang, KTP-nya sama Kang Deddy. Kita ini NKRI, kita ini bayar pajak. Dan itu menunjukkan bahwa Anda tidak matang dalam berdemokrasi. Dalam demokrasi, kritik itu penting sebagai penyeimbang, sebagai alat kontrol, karena kekuasaan itu harus dijaga, harus dirawat, dan dirawatnya dengan apa? Dengan kritik. Jadi kritik itu dalam demokrasi itu seperti obat, ya harus Anda terima, mau dari manapun datangnya. Kalau itu baik terima, kalau itu tidak benar ya Anda jawab, bukan kemudian Anda bungkam dengan cara kamu orang mana. Kemudian yang terakhir ini yang baru saja terjadi kepada diri saya, tanpa ada penjelasan yang konkret, dia melabeli orang yang kritik itu sebagai penyebar hoax. Dasar hukum yang memadai, tidak menyebar berita yang hoax. Dan itu adalah cara-cara KDM untuk melemahkan mental orang-orang yang mengkritiknya itu. Tiba-tiba aja dia menyebutkan, saya menyebarkan hoax, tanpa ada penjelasan di mana saya menyebarkan hoax itu. Bahkan kalau Anda lihat 2 atau 3 video terakhir saya itu isinya fansnya KDM semua itu.
Mereka pun tidak bisa menjelaskan di mana saya menyebarkan hoax. Dan pertanyaannya, apakah dengan cara-cara kotor seperti itu kita akan berhenti untuk mengkritik? Ya jawabannya tidak. Kita akan terus melakukan kritik kepada siapapun. Ya, pejabat publik yang membuat kebijakan yang aneh-aneh, kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, kebijakan yang melanggar konstitusi, kita akan terus kritik. Ya, dan itu tidak akan pernah melemahkan kita ya, karena kita cinta. Buat Bang Ruli Armain SOS, saya mengucapkan terima kasih atas otokritik dan sarannya buat saya, sehingga Bapak bisa memperlihatkan apa kelemahan yang saya miliki. Dari kelemahan yang Bapak tampilkan terhadap diri saya yang selama ini saya jalani, semoga ke depan saya bisa memperbaiki terhadap apa yang pernah saya lakukan. Saya juga mohon maaf kepada Bapak, kepada Abang yang telah membuat kecewa, asalnya simpati sekarang menjadi tidak simpati. Saya sebagai Gubernur Jawa Barat mohon maaf telah mengecewakan Bang Ruli atau Pak Ruli yang tinggalnya di Jakarta. Dan saya akan berguru sama Abang atau Bapak, karena Abang itu pada pemilu 2024 pada Pilpres sebagai Sekretaris Jenderal Porkanis. Saya tahu Abang itu cara bagaimana menaikkan elektabilitas seseorang dan tahu bagaimana menjatuhkan elektability seseorang atau popularity seseorang. Sebagai orang berpengalaman layak saya berguru. Tetapi sepengetahuan saya nih Bang, sebagai orang yang beragama, kalau kita jualan Bang, lebih baik menceritakan kebaikan, kehebatan, keunggulan barang yang kita miliki dibanding menjelek-jelekan barang tetangga. Salam hormat buat Abang dan keluarga ya. Semoga Abang nanti lebih terbuka bahwa Abang sebenarnya lagi mendorong agar orang menyukai barang atau orang yang Abang akan promosikan seperti tahun 2024 yang lalu. Guys, saya awalnya ya, begitu Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat terpilih menjadi gubernur, itu sangat simpati, sangat mendukung program beliau yang awal-awalnya untuk menghapuskan piknik, tamasya di sekolah-sekolah di Jawa Barat, termasuk perpisahan dan pungutan-pungutan liar lainnya. Itu sangat menarik dan sangat simpati ya. Tapi lama-kelamaan kok, kebijakan-kebijakannya terasa aneh gitu. Kelihatannya kok jadi arogan. Sorry, saya tidak terima. Seenaknya sendiri, semau gue, seolah-olah dia orang yang sangat berkuasa dan memperlihatkan super powernya. Ini kita tidak setuju ya kalau seandainya Deddy Mulyadi ini, walaupun saya bukan orang Bandung, bukan orang Jawa Barat, tapi melihat seperti ini kok ada kelihatan lebih membenci istilah-istilah Islam. Seperti RSUD Al-Ihsan itu mau diganti, mau dirubah menjadi welas asih, itu kan suatu hal yang apa sih, kayak nggak punya kerjaan lain apa? Kok seolah-olah benci itu dengan kata-kata istilah Islam. Padahal Al-Ihsan itu kan artinya orang yang seolah-olah mendekat dengan Allah, seolah-olah melihat dalam sholat itu seolah Allah ada di hadapan kita. Ini harus dicegah gitu para pemegang jabatan di Jawa Barat ya. Jangan saya enak-enaknya Pak Deddy Mulyadi ini menghapus istilah-istilah yang bernama Islami. Ini sudah lama terjadi dan seolah-olah kenapa jadinya Deddy Mulyadi itu antipati dengan istilah-istilah Islam. Masyarakat tentunya bertanya-tanya, sebenarnya ini apa Deddy Mulyadi kok seperti itu? Artinya terjadilah mengkristal opini bahwa beliau ini jauh dari keislaman gitu. Karena kita beberapa kali melihat di video-video beliau itu kan ada hal-hal yang di luar dari kegiatan-kegiatan Islam ya. Jadi menuju ke suatu hal yang di luar dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aja sih, lama-lama saya juga suka dengan beliau ya. Betul, saya tidak suka dengan beliau. Oke, saya terima kasih kepada Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang telah merespon video saya, yang mengucapkan terima kasih atas otokritik. Oke, saya terima Pak. Terima kasih juga Bapak begitu luar biasa menerima kritikan dan berjiwa besar. Pastinya tentunya saya juga harus mengakui bahwa Pak Deddy berjiwa besar. Ya Pak, gitu. Oke lah. Seorang pemimpin itu tidak lepas dari kritik. Tidak ada pemimpin itu yang tidak dikritik. Bahkan tidak perlu dikritik oleh kaumnya sendiri, tapi
dari pihak luar pun bisa mengkritik. Namanya pemimpin. Kalau tidak mau dikritik, ya jangan usah jadi pemimpin. Kan nggak usah di pemerintahan, di swasta pun juga banyak orang yang kena kritik gitu ya. Nah, kritik itu kan tidak harus berasal dari misalkan di Jawa Barat saja kan. Mungkin orang luar melihat seperti itu bisa mengkritik gitu. Jadi kritik itu mau dari mana, dari Amerika pun, dari luar negeri pun, dari Perancis. Kalau memang masih sesama bangsa Indonesia, jadi kritik gitu. Bahkan mungkin gubernur DKI Jakarta bisa jadi nanti dikritik gitu. Jadi siapapun bisa dikritik selama itu masih warga negara Indonesia, kecuali warga negara planet. Jadi thank you Pak Dedi. Assalamualaikum. Deddy Mulyadi pilih Kujang sebagai logo RSUD Welas Asih. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memiliki siluet kujang sebagai logo baru RSUD Welas Asih. Tampak baru untuk RSUD Al Ihsan ini gambar kujang dengan 3 lubang di punggungnya yang melambangkan Islam, iman, dan ihsan. Kata Deddy dikutip dari siaran pers Humas Jawa Barat pada Rabu 9 Juli 2025. Di bagian bawah siluet kujang itu, kata dia terdapat simbol menyerupai rahim yang memiliki makna mewakili perempuan sebagai sumber kehidupan. Manusia lahir dengan cinta, katanya. Deddy Mulyadi menyebut simbol tersebut juga mencerminkan filosofi Sunda Tritangtu di Buana yang mengandung 3 unsur kepemimpinan, yakni Rama, Resi, dan Prabu. Simbol tersebut juga menggambarkan pelestarian alam sebagaimana falsafah Sunda, Gunung Kayan, Lengkop, Kudu Awian, Lebak, Kudu Sawahan. Di simbol siluet kujang tersebut juga terdapat kaligrafi huruf Arab berwarna hijau bertuliskan Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang sekaligus menjadi dasar nama RSUD Welas Asih. Di antara siluet kijang dan simbol rahim ada 5 titik merah tersusun sejajar yang disebutnya melambangkan siklus kehidupan dari lahir hingga wafat. Simbol tersebut juga menggambarkan nilai Pancawalyu yang menjadi prinsip pelayanan rumah sakit, yakni cagar, bagar, benar, pintar, dan singar. Deddy Mulyadi meminta agar pimpinan RSUD Welas Asih yang baru membuat prestasi penghormatan pada pendiri Al Ihsan. Jangan lupa saya titip letakkan di bagian depan tulis nama-nama mereka dengan baik, lalu kita beri apresiasi kepada keluarga mereka, ujarnya. Ketua 2 Yayasan Al Ihsan KH Olih Kamarudin menanggapi makna logo baru RS Welas Asih. Logo ini sangat lengkap dan menggambarkan kondisi RSUD Welas Asih saat ini, kata dia dikutip dari siaran pers Humas Jabar. Sebelumnya Deddy Mulyadi mengganti nama Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Ia beralasan penggantian nama tersebut karena rumah sakit tersebut miliki pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dibiayai dari APBD.